Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Nur Aini dengan NIM 362300306. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan konstruksi untuk jenis-jenis fondasi. Di sini sebagai tugas 3 metode pelaksanaan konstruksi. Yang pertama itu ada jenis fondasi tiang pancang. Nah, jenis fondasi tiang pancang ini merupakan elemen struktur yang dipasang ke dalam tanah untuk memikul dan menyalurkan beban dari bangunan ke lapisan tanah keras atau batuan di kedalaman tertentu. Tiang pancang digunakan untuk kondisi tanah yang tidak mampu eh, mendukung beban struktur secara langsung. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan tiang pancang. Nah, tahap pelaksanaan tiang pancang itu ada persiapan, yaitu pekerjaannya membersihkan lokasi dan menentukan titik tiang. Yang kedua ada mobilisasi, yaitu mendatangkan alat dan material tiang pancang yang akan dibutuhkan. Terus yang ketiga pancang tiang merupakan memasang dan memancang tiang di kedalaman desain. Terus ada kontrol mutu. Kontrol mutu ini yaitu untuk mengecek posisi, vertikalitas, dan daya dukung tiang. Pemotongan Terus selanjutnya ada pemotongan kepala tiang, yaitu untuk memotong kepala tiang untuk pile cap. Finishing yang terakhir. Finishing ini merapikan semua area dan menyusun laporan pemancangan. Terus di sini ada peralatan utama yang digunakan. Yang pertama adalah clower crane, yaitu fungsinya buat mengangkat, memposisikan tiang pancang serta alat pancang tepat di lokasi. Yang kedua ada leader, yaitu rangka vertikal yang memastikan tiang tetap tegak saat pemancangan. Di sini ada drop hammer, diesel hammer atau hydraulic hammer. Fungsinya buat membantu memukul tiang hingga masuk dan mencapai di kedalaman rencana. Terus ada vibrator hammer, yaitu menggetarkan tiang sehingga meresap ke dalam tanah tanpa pukulan. Di sini ada alat water pass dan atau theodolit. Ini fungsinya buat mengecek memastikan si tiang pancangnya ini secara vertikal dan akurat. Terus ada welding set. Fungsinya buat eh, digunakan untuk menyambung tiang jika panjangnya belum mencukupi. Concrete cutter itu untuk memotong atau merapikan kepala tiang setelah panjang sesuai elevasi pelket. Yang di sini ada contoh-contoh peralatan atau alat-alat yang digunakan dalam pemasangan tiang pancang. Di sini ada power crane, grab hammer, vibratory hammer. Terus di sini ada water pass, dari hydraulic, dan concrete cutter. Jenis material yang Jenis material konstruksi yang digunakan dalam pemasangan tiang pancang yaitu pertama ada tiang pancang. Di sini tiang pancang ini terbuat dari beton pracetak, baja atau kayu. Berfungsi sebagai elemen utama yang menyalurkan beban terstruktur ke lapisan tanah keras. Terus ada cushion atau bantalan pancang. Ini terbuat dari kayu keras, karet atau plastik komposit yang berfungsi melindungi kepala tiang dari kerusakan akibat pukulan alat pemancangan. Terus ada electrodelas atau welding rod. Digunakan untuk menyambung tiang baja atau sambungan tiang beton agar panjang si tiangnya sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada material mortar atau semen grouting. Campuran semen dan pasir yang digunakan untuk mengisi celah sambungan tiang agar sambungan menjadi rapat dan kuat. Terus ada steel cap, pelindung kepala tiang terbuat dari baja tebal yang berfungsi sebagai melindungi kepala tiang dari benturan langsung saat pemancangan. Terus ada tulangan baja atau ribal. Tulangan baja yang disematkan dalam tiang beton untuk memperkuat struktur dan menyatu dengan pile cap. Kemudian ada metode pelaksanaan di lapangan, yaitu pertama itu ada persiapan lokasi, yang dimana membersihkan area kerja dari halangan, terus melakukan pengukuran dan marking titik pancang sesuai gambar desain. Yang kedua adalah mobilisasi alat dan material, yaitu mendatangkan alat pemancangan seperti crane, hammer, leader, jam pancang, dan perlengkapan pendukung ke lokasi. Terus ada pemasangan leader dan posisi tiang. Memasang leader pada
frame sebagai pemandu tiang agar tetap tegak lurus. Terus kemudian posisikan tiang di bawah leader sesuai titik pancang. Nah, di sini ada pemancangan tiang. Mulai memancang dengan hammer diesel, hidrolik, atau drop hammer sebagai sampai tiang mencapai kedalaman atau daya dukung sesuai spesifikasi. Yang kelima ada pengawasan dan pengendalian mutu, yaitu untuk mengecek vertikalitas yang menggunakan teodolit atau water pass, rekam jumlah pukulan untuk mengukur daya dukung tiang serta melakukan uji jika perlu. Yang keenam ada pemotongan tiang pancang. Setelah pemancangan selesai, pemotongan kepala tiang sampai elevasi velcro menggunakan konkrit cutter atau alat lain. Terakhir itu adalah pembersihan dan finishing. Bersihkan lokasi kerja dari sisa material dan alat, kemudian susun laporan hasil pemancangan. Nah, di sini tuh ada keunggulan metode pelaksanaan pemasangan tiang pancang. Itu mengefisiensi waktu dan tenaga, yang dimana metode yang tepat bisa mempercepat pekerjaan dan mengurangi tenaga kerja manual. Terus di sini ada kualitas terjamin. Memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan standar mutu. Terus keselamatan kerja lebih tinggi. Dengan menggunakan metode yang terencana, risiko kecelakaan dapat diminimalkan. Terus penggunaan alat modern, metode tertentu memungkinkan penggunaan alat berat dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Keunggulan metode ini yaitu menghemat biaya dalam skala besar. Penerapan metode kerja yang sistematis mencegah pemborosan material dan waktu. Nah, selain ada keunggulan, pasti ada kelemahan dalam setiap metode pelaksanaan pondasi ini. Nah, metode pelaksanaan pondasi tiang pancang yaitu pertama tergantung kondisi lapangan. Jadi metode tertentu tidak bisa digunakan jika medan atau cuaca tidak mendukung. Terus memerlukan peralatan khusus. Jadi beberapa metode membutuhkan alat berat yang mahal dan tidak selalu tersedia. Biaya awal yang tinggi untuk metode modern, investasi awal bisa lebih besar. Misalnya metode pancang hidrolik. Terus ketergantungan pada operator terampil. Diperlukan pekerja dan operator yang terlatih agar metode berjalan dengan baik. Terus potensi gangguan lingkungan. Metode tertentu seperti diesel hammer menghasilkan getaran dan kebisingan. Nah, potensi kesalahan atau resiko di lapangan dalam pemasangan tiang pancang yaitu kesalahan atau risiko pada titik tiang pancang melenceng yang menyebabkan pengukuran tidak akurat, terus mendampakkan struktur tidak presisi. Jadi pada kesalahan ini memiliki solusi yaitu memeriksa ulang survei dan marking. Yang kedua ada kesalahan atau resiko tiang miring yang menyebabkan leader tidak tegak, alat tidak stabil, yang akan berdampak daya dukung tiang berkurang. Dengan solusi atau mitigasinya, kalibrasi dan kontrol vertikalitas. Terus di sini ada kesalahan kepala tiang retak, tanah keras atau tidak sesuai, kecelakaan kerja, kerusakan alat, cuaca ekstrim, dan gangguan lingkungan sekitar. Nah, di sini sudah ada penyebab dan dampak hingga solusi atau mitigasi. Terus yang terakhir itu ada sesuai metode terhadap kondisi tanah dan jenis proyek. Jika kondisi tanahnya tanah lunak atau soft soil, metode pancang yang cocok dalam pemasangan tiang pancang itu hidrostatic pile atau vibratory hammer. Yaitu ada kelebihannya yaitu minim getaran dan kebisingan, tidak merusak lingkungan sekitar. Dan kelemahannya itu ada tidak efektif di tanah keras atau alat relatif mahal. Perumahan jenis proyeknya itu perumahan proyek jenis proyeknya itu perumahan padat atau gedung rendah. Terus ada tanah keras, soil, metode yang pancang yang cocok itu ada diesel hammer atau drop hammer.
kelebihannya itu energi tumbukan besar efektif untuk tanah keras. Prosesnya juga cepat. Nah, kelemahannya itu getaran suara tinggi dapat mengganggu lingkungan sekitar. Jenis proyeknya itu contohnya itu ada gedung bertingkat, jembatan, dan rumah. Nah, di sini ada tanah berpasir atau kerikil, tanah berbatu dangkal, kawasan padat penduduk, area rawa atau lahan. Nah, di sini ada beberapa metode yang pancang yang cocok dalam melaksanakan jenis proyek tertentu. Sudah dijelaskan di tadi. Yang kedua ada bore pile. Nah, bore pile ini jenis fondasi dalam yang dibuat dengan cara mengebor tanah hingga ke dalam tertentu. Kemudian lubang bor tersebut diisi dengan tulangan baja dan dicat dengan beton. Tetapi ini tidak merancang tiang, tetapi membentuk fondasi langsung ke dalam di dalam. Tahap pelaksanaan bore pile itu ada persiapan lokasi dan alat, pengeboran tanah hingga kedalaman rencana, pasang casing bila perlu untuk menahan dinding berlubang, terus memasukkan tulangan baja ke dalam lubang, cara beton dengan metode rim, finishing kepala bore pile ke elevasi yang ditemukan. Nah, di sini ada peralatan utama yang digunakan dalam pemasangan fondasi bore pile, yaitu mesin bor, mesin pile, terus keranjang tulangan atau riber cage, pompa beton dan pipa training, alat pengukur dan survei, alat penunjang, dan ini contoh alat-alat. Ada di sini ada borai, terus casing pile, keranjang tulangan atau riber cage, pompa beton dan pipa training, theodolite, ren. Nah, di sini ada jenis konstruksinya. Jenis material konstruksi dalam pemasangan fondasi bore pile, yaitu ada beton, tulangan baja, casing baja, water stop, terus semen grouting. Ini kalau semen grouting itu misalkan jika diperlukan, kalau enggak ya udah nggak usah ada semen grouting. Jadi pelaksanaan di lapangan, persiapan lokasi dan alat dengan membersihkan area kerja, memasang mesin bor, dan menyiapkan material. Terus yang kedua ada pengeboran, bor tanah sesuai kedalaman yang direncanakan dengan mesin bor. Pemasangan casing, memasang casing baja jika diperlukan untuk dinding lubang. Terus yang keempat ada pemasangan tulangan, menurunkan keranjang tulangan baja ke dalam lubang. Terus pengecoran beton, menuangkan beton menggunakan pipa tremi agar beton tidak tercampur tanah. Yang keenam ada finishing, melepas casing, merapikan kepala bor pile dan memastikan elevasi sesuai desain. Nah, di sini ada keunggulan metode pelaksanaan pondasi bor pile itu minim getaran kebisingan, aman untuk area pada penduduk, cocok untuk tanah keras atau berbatu yang sulit dipancang dengan tiang konvensional. Yang ketiga diameter dan kedalaman fleksibel, bisa disesuaikan dengan kebutuhan struktur. Daya dukung besar, ideal untuk gedung tinggi, jembatan, dan struktur berat lainnya. Aman untuk bangunan sekitar, tidak menimbulkan retakan akibat kotor. Di sini ada kelemahan metode pelaksanaan, yaitu waktu pelaksanaan lebih lama dibanding tiang pancang biasa. Biaya relatif lebih tinggi, terutama pada volume besar. Memerlukan alat khusus dan pekerja terampil untuk pengeboran serta pengecoran. Rentan longsor pada lubang bor, terutama di tanah lunak jika casing tidak digunakan. Kualitas beton harus dikontrol ketat agar tidak tercampur tanah atau air saat pengecoran. Di sini ada potensi kesalahan teresiko di lapangan. Yang pertama, lubang bor runtuh akan menyebabkan tanah lunak. Penyebabnya itu yaitu tanah lunak tidak dipasang casing. Dampaknya itu beton bercampur tanah, penurunan daya dukung. Dengan solusi atau mitigasinya pasang casing atau gunakan slurry bentonite atau polimer.
Yang kedua, tulangan tidak terpasang lurus. Penyebabnya yaitu kerangka tulangan bengkok saat dimasukkan, terus berdampak yaitu daya dukung dan integritas file berkurang. Gunakan alat bantu eh, pemasangan dan kerangka yang pas. Terus ada bidang tercampur tanah atau air. Penyebabnya itu pengecat tidak dipakai, remnya ada air tidak masuk. Dampaknya itu bidang tidak padat, menurunkan kualitas file. Nah, di sini menggunakan solusinya itu menggunakan metode training dan kontrol air tanah dengan pompa. Di sini ada peristiwa tidak tepat, mesin bor macet, pasangan kerja, cuaca ekstrim atau hujan lebat. Di sini penyebabnya, dampak dan mitigasinya atau solusinya. Sesuai metode terhadap kondisi tanah dan jenis proyek pada pemasangan fondasi bor pile, yaitu kondisi tanah dalam tanah lunak, yaitu kesesuaian pada bor pile itu cocok dengan penggunaan casing atau slurry untuk menahan runtuhnya dinding lubang. Jenis proyek yang cocok itu perumahan padat atau gedung rendah. Nah, keterangannya di sini atau penjelasannya, bor pile minim getaran sehingga aman untuk bangunan sekitar di tanah. Sini tanah kondisi tanah keras, tanah berbatu dangkal, kawasan padat penduduk, area rawa atau lahan basah. Nah, di sini ada kesesuaian si pondasi bor pile dan jenis proyek sehingga penjelasannya. Frankie pile. Frankie pile itu jenis pondasi tiang dalam yang dibuat dengan cara menetapkan beton tanpa tulangan atau dry pack konkrit di bagian ujung bawah tiang dengan alat khusus. Lalu dilanjutkan pengacoran beton bertulang di atasnya hingga mencapai permukaan tanah. Metode ini menggunakan tabung baja atau casting part yang dipukul ke dalam tanah untuk membentuk lubang tiang. Di sini ada tahap pelaksanaan Frankie pile itu ada menyiapkan lokasi dan alat atau kren dan tabung baja alatnya itu. Terus pukul tabung baja ke tanah pada titik tiang, memasukkan beton kering padat dan membentuk bolt di ujung bawah, terus memasang tulangan baja kedalaman ke dalam tabung, terus mengecor beton basah untuk membentuk badan tiang, menarik tabung baja sambil melanjutkan beton, merapikan kepala tiang hingga elevasi terencana. Di tahap pelaksanaan flank pile. Alat utama yang digunakan itu ada kren, drop hammer, casing pair, bucket atau hopper, hingga rangka tulangan. Nah, ini alat yang digunakannya. Kren itu fungsinya buat mengangkat dan memastikan tabung baja. Drop hammer itu memukul tabung baja dan mengangkatnya. Terus casing pair itu sebagai cetakan sementara untuk tiang. Bucket itu memasukkan batang ke dalam lubang dan rangka tulang tepat badan tiang. Sampai drop hammer, bucket, jenis material konstruksi yaitu ada beton kerik atau dry pack. Digunakan untuk membentuk buntut tiang di ujung bawah agar daya dukung tiang lebih besar. Terus beton basah ini mengisi badan tiang di atas bulknya untuk menahan beban struktur. Di sini tulangan baja terlibat memperkuat bagian atas tiang agar tahan terhadap gaya tarik dan lentur. Casing baja atau baja digunakan sebagai cetakan sementara saat proses perancangan dan pengecoran. Di sini ada keunggulan metode pelaksanaan fondasi Frankie pile, yaitu minim getaran dan kebisingan. Terus daya dukung tinggi karena pembentukan build di ujung tiang, cocok untuk tanah lunak yang berpasir, proses pemancangan cepat dan tidak membutuhkan pengobaran, tidak memerlukan serta tidak memerlukan peralatan berat yang sangat besar dibanding metode bor pile. Kelemahan metode pelaksanaannya itu dalam pemasangan fondasi Frankie pile itu tidak cocok untuk tanah yang sangat keras atau berbatu. Beton kering harus dipadatkan dengan baik, kalau tidak bisa mengurangi kekuatan tiang
kemudian ketergantungan pada operator terampil agar proses berjalan baik. Terus ukuran tiang terbatas oleh panjang tabung dan kemampuan hammer. Risiko retak pada bagian boot jika pemadatan kurang sempurna. Di sini ada potensi kesalahan atau risiko di lapangan. Nah, potensi kesalahan atau risiko di lapangan itu beton kering tidak pada sempurna, misalkan. Nah, penyebabnya itu pemadatan saat dry pack kurang baik, hingga berdampak boot tidak padat, eh, daya dukung dan daya dukung menurun. Dengan memastikan pemadatan beton kering sesuai prosedur, itu sebagai solusinya. Terus ada tabung baja tidak lurus. Penyebabnya yaitu posisi kran atau hammer tidak stabil hingga berdampak tiang miring daya dukung berkurang. Dengan solusi mengontrol posisi tabung dan stabilitas kran. Di sini ada tulangan susah dimasukkan. Penyebabnya itu lubang sempit atau tabung baja cacat hingga berdampak penempatan tulangan tidak tepat. Nah, dengan cara memeriksa kualitas tabung dan mengukur lubang. Di sini ada potensi kesalahan atau kesalahannya yaitu pengecoran beton basah bermasalah. Penyebabnya beton bocor dan tercampur tanah. Beton tidak kuat, dampaknya itu beton tidak kuat, kualitas PL menurun. Solusinya itu menggunakan teknik pengecoran benar, kontrol dan mengontrol mutu. Kecelakaan kerja, ada kerusakan alat dan cuaca buruk. Di sini ada penentu dampak sehingga mitigasi atau solusi. Nah, sesuai metode terhadap kondisi tanah dan jenis proyek dalam pemasangan fondasi plank pile. Di sini dalam kondisi tanah lunak atau berpasir. Nah, kesesuaiannya itu ini sangat cocok untuk karena metode ini mengadatkan boot di dasar tiang. Jangan jenis proyek yang cocok itu gedung bertingkat sedang atau rumah perumahan. Dengan minim getaran dan untuk tanah yang lunak. Dan cocok untuk tanah yang lunak. Tanah keras atau berbatu ini kurang cocok karena proses pemancangan sulit dan tabung baja terbatas penetrasi. Ini proyek tidak direkomendasikan dalam fondasi plank pile karena risiko kerusakannya itu sangat tinggi dan pengerjaannya sulit. Terus tanah campuran, kondisi tanah campuran yang cocok dengan penyesuaian teknik pemadatan. Jenis proyek yang cocok itu gedung menengah atau konstruksi ringan dengan memerlukan operator terampil agar hasil optimal. Nah, kawasan padat penduduk sama area dan atau tanah lunak. Yang terakhir itu ada pondasi casing. Casing itu struktur pondasi dalam yang berbentuk tabung besar atau silinder dari beton, baja, atau kayu yang digunakan untuk mendukung konstruksi di atas tanah lunak atau di bawah air seperti sungai, laut, atau danau. Casing dipasang dengan cara diturunkan ke dalam tanah atau air hingga mencapai lapisan keras sebagai tumpuan beban. Di sini ada tahap pelaksanaan casing itu persiapan lokasi dan peralatan, pembuatan casing atau di lokasi, penempatan casing di posisi yang ditentukan, penurunan casing hingga mencapai lapisan keras, eksavasi tanah dari dalam casing jika diperlukan, pengecoran beton ke dalam casing, dan terakhir itu finishing sambungan dengan struktur atas. Di sini ada peralatan utama yang digunakan itu kren, wanta atau derrick barge, eksavator, pompa air, kompresor, dan pompa training. Ini alat-alatnya. Ada kompresor, pompa air, dan tren. Di sini ada kren, ini potongan, ini pompa tren. Jenis material konstruksi yaitu ada beton bertulang, baja, kayu, bentonite, terpolimer slurry, air dan udara tekan. Nah, keunggulannya yaitu cocok untuk pekerjaan di bawah air seperti fondasi jembatan, dermaga, dan menara. Mampu menahan
beban sangat besar, cocok untuk struktur berat. Bisa dikerjakan di darat lalu diturunkan ke air, atau floating cation. Terus minim getaran sehingga aman untuk area dengan bangunan sekitar. Ini fleksibel, dapat digunakan di berbagai kondisi tanah. Kelemahan dalam metode C-cation ini yaitu biaya tinggi karena memerlukan alat khusus dan pekerja terampil. Memakan waktu lama, terutama pada cation besar atau di area sulit. Sulit diterapkan di tanah berbatu karena hambatan saat penurunan. Risiko kecelakaan tinggi pada pneumatik cation ini karena tekanan udara memerlukan tekanan berat seperti kren dan ponton di area perairan. Nah, di sini ada potensi kesalahan resiko di lapangan yaitu penempatan cation tidak presisi, menyebabnya kesalahan pengukuran atau arus air yang kuat. Berdampak posisi fondasi bergeser menurunkan daya dukung. Dengan solusinya menggunakan alat survei akurat dan pandai penempatan. Yang kedua adalah keruntuhan tanah di sekitar location. Ini penyebabnya yaitu tanah lunak atau tekanan air tinggi. Berdampak cation miring atau runtuh, stabil dinding tanah dengan bentonite atau cation. Air masuk ke dalam cation, penyebabnya itu sistem udara tekanan kurang kuat atau pneumatic cation. Dampaknya itu gangguan pekerjaan dalam cation. Di sini memastikan solusinya itu memastikan tekanan udara konstan atau mengecek sistem dengan rutin. Terletak pada struktur cation itu kualitas betonnya penyebabnya itu kualitas beton buruk dan proses curing tidak baik. Dampaknya itu kekuatan cation berkurang, risiko keguguran fondasi. Solusinya menggunakan beton mutu tinggi dan terkontrol curing. Nah, di sini ada kesalahan kerja, cuaca ekstrim, dan alat berat rusak. Kesesuaian metode terhadap kondisi tanah dan jenis proyek dalam memasangkan fondasi cation. Nah, di sini ada tanah lunak, tanah berpasir, berlapis kerikil, tanah berbatu, area penduduk, area perairan dalam. Di sini ada kesesuaian metode cation-nya dan jenis proyek yang cocok untuk kondisi tanah tertentu sehingga penjelasannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.